masyarakat gembira, tubuh kuat semua, senang lari bermain, selalu bergembira, guru dan siswa ceria, terus berolahraga. Baik ibu-ibu semua, langsung saya buka, saya mulai dengan pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran, nikmat rezeki untuk kita semuanya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semuanya yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk membersamai saya dalam kegiatan PKG PJOK melakukan pengibasan program dalam rancangan tindak lanjut dalam PKG PJOK, di mana saya di sini ada program gaya hidup berkelanjutan. Nah, program saya ini saya sebut dengan sebutannya 1060. Cuman kalau memang belum pas singkatan itu apa namanya, akronimnya kalau memang ada yang lebih bagus lagi bisa membantu menambahkan dari judul saya. Baik, sambil menunggu PPT-nya tadi mati ya fokusnya. Nah, betul. Baru maju. Nah, jadi 1000 ini saya sebutnya Senam Riang Bugar SMP Negeri 60, di mana disingkat dengan 1060. Nah, di sini dalam pembuatan program 1000 ini saya melatar belakanginya. Nah, ini dia ya. Dalam program gaya hidup sehat melakukan senam, riang, dan bugar 60. 60 adalah identitas sekolah kita SMP Negeri 60. Disingkat dengan 1060. Nah, dari saya sendiri adalah Yoga Nurwanda. Selanjutnya, di mana yang melatar belakangi dari program saya ini, yaitu ada 4 poin. Yang mana pertama adalah tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran di sini kita tahu banyak siswa yang tidak menyadari pentingnya gaya hidup sehat hingga mereka menghadapi masalah kesehatan. Di mana sangat kurangnya aktivitas-aktivitas yang kebugaran jasmani anak-anak masih kurang di kalangan siswa kita, tingkat kebugarannya. Contohnya saja pada kegiatan senam pagi bersama hari Sabtu masih ada kita lihat anak-anak kita yang partisipasinya dalam mengikuti senam kurang maksimal. Nah, itu dia. Lalu yang kedua adalah prevalensi penyakit. Nah, jadi prevalensi penyakit ini kayak secara umum penyakit itu apa lah gitu ya, penyakit di masyarakat. Nah, penyakit itu yaitu adalah penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas menjadi masalah kesehatan siswa yang signifikan ya, dan secara umumnya gitu di kalangan siswa. Lalu yang ketiga adalah gaya hidup modern. Banyak siswa menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, ini lebih banyak pada anak yang sering main HP, menghadap HP. Nah, jadi inilah gaya hidup modern. Jadi mereka geraknya kurang, banyak main HP saja. Nah, lalu di kesehatan mental, yaitu adalah kesehatan mental seringkali diabaikan meskipun penting untuk kesejahteraan keseluruhan. Lalu gaya hidup sehat dapat mengurangi stres, resiko depresi. Nah, pada olahraga tentu kita tahu kalau kita berolahraga, beraktivitas membantu mengurangi tingkat stres, dan juga kalau kita beraktivitas olahraga, contohnya lari atau jogging, malam juga membantu kalau yang susah tidur tuh biasanya. Nah, berikutnya yaitu adalah tujuan saya membuat dari program 1000 ini, yaitu mengeksplorasi kreativitas peserta didik dalam membuat dan melakukan gerakan senam. Jadi di dalam gerakan senam ini
di sini saya menanamkan voice, choice, dan ownership. Nah, jadi voice itu adalah suara. Nah, dari suara ini anak-anak sendiri yang mengkreativitaskan, ya, yang membuat gerakan senamnya sesuai apa yang mereka inginkan. Ya, jadi mereka yang mengeksplorasi kreativitas peserta didik. Nah, apa yang mereka mau? Suaranya dari suara siswa sendiri, voice. Lalu choice yaitu adalah pilihan. Pilihan itu mereka yang menentukan pilihannya, hobinya, minat bakatnya, ya, maunya misalkan seperti itu, maunya kalau spesifiknya senam, ya, mau senam apa, model yang kayak gimana. Ada yang model sekarang senam gaya-gaya banyak di kayak di TikTok, ya, kayak gerakannya gitu kan, ya. Nah, itu sesuai kemauan mereka saja. Lalu ada ownership, adalah kepemimpinan. Jadi siswa itu sudah ada menanam jiwa kepemimpinan dari diri mereka sendiri dalam bekerja sama, dalam bentuk tim dan ataupun berkelompok. Lalu yang kedua adalah meningkatkan keterampilan motorik, prakarya, dan mengembangkan dalam bidang IT. Jadi di sini juga saya membuat di sini karena kita sudah kurikulum merdeka, tentu kita tahu profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensinya. Di sini saya ada mengaitkan dengan di bidang IT. Jadi kalau senam itu tentu mereka mempersiapkan sendiri, persiapannya mulai dari speakernya, tampilan video di layar yang mereka mau senam itu. Lalu mungkin bisa juga untuk proses akhirnya, yaitu mereka membuat video pembelajaran senam yang bisa mungkin jadi nanti di share ke media sosial sebagai praktik baiknya, ibaratnya gitu, ke kalangan siswa antar temannya. Lalu yang keempat adalah menanamkan profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Nah, ya, yang mana profil pelajar Pancasila kita mulai dari dimensi pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berpikir kritis, lalu mandiri, bergotong royong, kreatif, dan juga apa Bu? Bolanya bisa bantu? Kolaborasi, ya. Tentu belajar juga saling berkolaborasi tentunya. Nah, betul sekali. Lalu yang terakhir di sini tujuan dari saya pokoknya memberikan sarana pembelajaran terkait kegiatan senam, riang, dan bugar untuk meningkatkan jiwa raga peserta didik kelas 8. Nah, di sini senam jiwa raga itu bisa dilakukan sesuai sarana yang ada. Misalnya di sekolah kita tentu alhamdulillah lapangan sekolah kita yang sudah bisa cukup memadai dan juga memanfaatkan aset. Nah, aset di sini yaitu misalkan aset lingkungan, ya, seperti yang ada di sekitar kita. Mungkin ada lapangan pasung, ya, ada lapangan sepak bola. Nah, mungkin senamnya bisa dilakukan di daerah-daerah yang memungkinkan untuk membersamai senam dengan masyarakat yang ada di sekitar kita juga, senam. Lalu capaian yang diharapkan yaitu adalah yang pertama, menganalisis sumber daya yang dilakukan dalam penyelenggaraan program 1000. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik agar tertarik mengikuti program 1000. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil rancangan senam irama dalam bentuk video maupun unjuk publik. Ini capaian yang diharapkan pada program 1000. Lalu alur 1060 itu mulai dari struktur programnya, yaitu senamnya adalah ada pasti senam irama maksudnya, senam riang bugar dan ya, senam riang dan bugar itu masuk senam irama. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatnya saya mencoba dari kelas 8 dulu, karena yang paling aktif untuk gerakan melakukan senam irama ini adalah siswa kelas 8 sendiri. Jadi mereka bisa menjadi pemimpin dan untuk memimpin senam, dan juga kreativitas yang sering dikeluarkan ide-idenya untuk senamnya adalah siswa kelas 8. Mungkin nanti bisa diimbaskan lagi untuk kelas 7 dan juga kelas 9. Lalu PBK-nya di sini membantu program
perbaikan nilai juga. Kalau P5-nya yaitu adalah bangunlah jiwa dan raga. Nah, lalu mitra komunitas belajarnya mulai dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, lalu rekan guru sebagai kolaborator penyusun program dan sebagai pendamping, waktu yaitu penyusun timeline waktunya, koordinator P5 adalah kolaborator pelaksanaan program, peserta didik sebagai pelaksana kegiatan program 1000. Nah, untuk aset kapasitas yang dimiliki sekolah kita mulai dari aset manusianya. Nah, dan jadi kami itu ada aset manusia, aset politik, aset lingkungan. Nah, di sini kalau dari sekolah kita peserta didiknya bisa dilihat jumlah total keseluruhan adalah 383, guru 12, halaman sekolah yang memadai, serta anggaran programnya bisa melalui dana BOS. Lalu berikutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Program 1000 ini dirancang berdasarkan adanya kapasitas aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia. Apa aja modal manusia? Ada guru, ada murid, ada orang tua. Nah, itu untuk modal manusianya sendiri. Lalu modal lingkungan adalah sarana dan prasarana olahraga. Lalu ada modal sosial, kerjasama antar guru dengan murid, murid dengan temannya atau murid dengan murid. Lalu modal politik, kebijakan kepala sekolah, dan kerjasama dengan komunitas sekolah. Nah, ini masuk juga bisa ke Kombel juga. Nah, inilah Kombel kita yang terkenal di 60 ya, lanting ya, luar biasa sekali. Lalu berikutnya ada yang kedua adalah jadi aset dan kekuatan sumber daya ini bertujuan agar terlaksananya program ini dengan optimal dan memberi dampak yang positif bagi murid. Untuk rencana evaluasi program ini yaitu harus ada umpan balik dan masukan ya dari murid. Dari murid yaitu umpan balik ditulis melalui post-it. Jadi nanti mungkin kita bisa tahu bagaimana berjalannya proses program 1000 ini dan bisa diberikan masukan oleh murid sendiri dengan menggunakan post-it. Lalu ada refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Lalu evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru. Yang keempat, terakhir pengembangan, perbaikan, dan perubahan. Catatan rencana tindak lanjut guru tersebut. Nah, sini kemungkinan tantangan dari program ini yaitu adalah pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Lalu yang kedua, sulitnya mengukur dampak program terhadap kesehatan siswa, terutama jika perubahan tidak segera terlihat. Program ini akan mengalami beberapa hambatan kaitan dengan faktor dorongan, minat, dan tingkat ketertarikan murid terhadap senam irama yang masih rendah. Nah, ini karena senam irama kurang diminati anak kita, nah ini masih rendah, tentu ini jadi tantangan juga. Lalu pelaksanaannya setelah KBM, kegiatan belajar mengajar, kemungkinan ada beberapa murid yang kurang serius karena kelelahan setelah belajar intrakurikuler. Agak pelit jadinya, mohon maaf. Belibet jadi. Poin yang terakhir, ada beberapa murid yang kurang fokus mengikuti program 1000 karena ada program ekstrakurikuler selanjutnya sehingga sulit membagi waktu. Nah, ini solusinya, baru ada 2 solusinya, mungkin bisa dibantu juga oleh rekan guru lain. Solusinya yaitu yang memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan dari waktu tadi. Lalu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan mengukur kemajuan secara berkala, menggunakan survei, tes kesehatan, dan laporan partisipasi untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya mohon masukan umpan balik dari ibu-ibu, mungkin bisa membantu menambahkan, boleh memberikan pertanyaan terkait program 1000 ini. Apa yang kurang mungkin bisa ditambahkan lagi, dipersilakan.
Oke, silakan kepada Ibu Ratna yang ibu kami yang paling tua ya, yang kami seniorkan. Nah, silakan. Yang paling tua atau yang tertua? Saya yang paling tua. Terima kasih atas waktu yang saya. Saya sedikit menambah atau menyarankan saja. Baik. Karena kan untuk meningkatkan program serbu yang yoga, 1060 supaya berjalan dengan efisien dan efektif. Jadi anjuran saya, saran saya, supaya kan kita lihat tadi kan katanya suatu anak melaksanakan kegiatan senam pagi, memang kita lihat bersama-sama banyak anak-anak yang selalu bermain, main-main, tidak satu lagi tidak hafal dalam gerakannya. Jadi kalau saran saya ya, tapi ini diterima alhamdulillah. Insya Allah diterima. Nah, saran saya kan kita setiap minggu itu kan ada jadwal pelajaran olahraga setiap kelasnya. Jadi supaya anak itu lebih hafal dari gerakannya dan lebih terarah waktu dia melakukan senam. Kalau bisa setiap waktu pelajaran olahraga tersebut itu kegiatan senam yang pertama itu yang kita kerjakan dulu, maksudnya dihafalkan anak dulu. Jadi setiap misalnya kelas 8 1 misalnya waktu itu senam olahraga. Jadi pas waktu itu senam dulu diawali supaya nanti bisa hafal. Terbiasa ya. Iya, itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Ratna yang telah memberikan masukannya. Untuk pelaksanaannya mungkin bisa berjalan juga sambil proses pelajaran olahraga, Bu ya, mungkin dimulai dengan anak-anak melakukan senam dulu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu untuk lebih menghafal lagi dan meningkatkan lagi dalam senam ini. Ada lagi mungkin tambahan lagi masukannya? Saya harap masukan sih. Terima kasih Pak Yoga atas Baik. kesempatannya. Mungkin bukan masukan sih, saya mau bertanya aja. Jadi dari pemaparan materi yang sudah Pak Yoga paparkan tadi cukup menarik. Cuma yang menjadi penasaran saya ini dengan ada gerakan 1060 Pak Yoga yang melatar belakangi pertama kali Pak Yoga buat mungkin tingkat kesadaran. Berarti masih banyak anak kita ini yang kurang sadar apa mungkin manfaatnya dari berolahraga atau senam. Yang buat saya itu dari tolak ukur atau dari penilaian mana Pak Yoga mengkondisikan anak kita yang sekarang ini masih kurang tingkat kesadarannya. Apakah karena dari kuantitatif jumlahnya masih sedikit yang menyadari, atau dari kualitas, atau sudah ada penilaian dari Pak Yoga? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Yoga. Baik, Bu Desi, mungkin dari segi kualitasnya Bu Desi yang masih terlihat di mana penilaian secara survei atau apanya mungkin belum, tapi yang terlihat secara umum rata-ratanya anak-anak di sekolah kita memang masih rendah sekali tingkat dan minatnya di senam ini. Jadi saya coba supaya bagaimana anak-anak menyukai senam ini dengan mencoba membuat program 1000 ini. Dari anak yang paling menyenangi senam ini ada beberapa anak yang dia selalu kreatif dan mau memimpin teman-temannya untuk senam. Saya coba ajak dari hal lingkup terkecil dulu, lalu nanti membersamai setelah hafal mereka udah pasti, lalu mereka coba dari suara voice tadi, choice sama owner tadi. Nah, dari gerakan mereka sendiri, ini sebetulnya program ini memang harus ke anak memang yang melakukannya tindakan ini. Jadi guru cuma memberikan masukan sebagai fasilitator, memfasilitasi aja. Jadi gimana mereka mengajak siswa-siswanya dengan ide-ide dan masukan mereka, pilihan mereka sendiri menjadi senam yang mereka mau ikuti dalam kalangan banyak teman-temannya. Senam apa yang mereka mau, gerakan seperti apa yang mereka mau. Coba kreativitas dari mereka. Mungkin begitu. Makanya saya membuat program 1000 ini. Itu
Itu sudah. Oke, terima kasih Pak Yoga. Mudah-mudahan dengan adanya program 1060 ini tingkat kesadaran anak kita untuk berolahraga atau senam ini semakin meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukan dan pertanyaannya dari Bu Rana dan Bu Desi. Bagaimana? Apakah ada yang lagi yang mau bertanya atau kita cukupkan? Cukup? Sudah cukup? Alhamdulillah. Berarti mungkin di sini saja penyampaian saya terkait dengan program 1000. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang telah hadir di acara penyampaian saya. Lari bermain selalu bergembira, guru dan siswa ceria.